Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 321. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Kurniawan sangat rendah hati saat ini. Dia bahkan tidak bisa meluruskan pinggangnya di depan Aditya. Melihat bahwa Kurniawan telah menjadi budak seperti itu, selusin pembunuh di bawah-bawahan Kurniawan semuanya merasa malu. Bos mereka sudah menyerah, apalagi mereka. Jadi selusin pembunuh tidak berpikir untuk melawan sama sekali, dan berjongkok di tanah dengan jujur. Bawa dia ke mobil dan pergi. Aditya menunjuk Kurniawan dan memerintahkan Leo. Tanpa berkata apa-apa, Leo memimpin anak buahnya dan mengantar Kurniawan ke sebuah mobil. Putra Kurniawan, Ucok, juga dibawa kembali ke dalam mobil. Dan Dahlia serta Kartika semuanya diantar ke dalam mobil. Tanpa Aditya berbicara, tak satu pun dari mereka yang akan mencoba menyelinap pergi. Adapun bawahan Kurniawan, Aditya mengabaikan mereka dan meninggalkan mereka semua di sini. Leo secara pribadi mengawal Kurniawan, meminta lelaki tua itu untuk menunjukkan jalannya, dan segera tiba di sebuah desa. Desa kecil ini berjarak lebih dari 10 km dari kota Manado dan berada di pinggiran timur kota Manado. Hari sudah sangat larut, dan desa itu sangat sepi, dan sebagian besar penduduk desa sudah tertidur. Mobil yang ditumpangi Leo berhenti tiba-tiba, dan semua mobil yang mengikuti di belakang juga berhenti. Aditya tahu tempatnya. Farah harus dipenjara di sini. Saat ini, Aditya sangat cemas. Dia hanya ingin melihat istrinya dengan cepat. Tuan Aditya, Kurniawan berkata bahwa ini adalah tempatnya. Leo menunjuk ke sebuah peternakan di dekatnya, dan berkata kepada Aditya. Wajah Aditya muram, dan dia melangkah ke gerbang villa. Beberapa bawahan datang untuk membuka gerbang, tetapi mereka menemukan bahwa gerbang itu dikunci dari dalam. Kunci besar itu seukuran kepalan tangan. Biarkan orang-orangmu keluar dan buka pintunya. Aditya menoleh dan berteriak pada Kurniawan. Kaki Kurniawan tidak berfungsi dengan baik. Dia benar-benar terlalu gugup. Farah adalah keberuntungannya. Terakhir di tangannya. Begitu Aditya menyelamatkan Farah, maka Aditya dapat menanganinya sesuka hati, bahkan membunuhnya. Jadi hati Kurniawan bingung, tetapi dia tidak berani memutarbalikkan keadaan dengan Aditya, karena dia benar-benar tidak tahan dengan siksaan Aditya. Baik Tuan Aditya, saya akan menelepon mereka sekarang. Kurniawan dengan cepat setuju, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon bawahannya. Segera, lampu di ruangan itu menyala. Dan seorang pria dengan cepat berlari keluar dan datang ke gerbang. Tapi ketika dia melihat keluar, pria berambut cepak itu tiba-tiba menjadi pucat karena kaget. Karena ada begitu banyak mobil dan begitu banyak orang. Dan orang-orang ini semuanya adalah wajah yang asing. Ada 8 anggota pasukan khusus. Semuanya memegang senapan otomatis. Dan formasi ini terlalu menakutkan. Ketika pria berambut datar itu melihat Kurniawan, dia semakin bingung. Dia melihat dan wajah bengkak Kurniawan. Dan dia dipukuli seperti itu. Brengsek, siapa yang memukuli Tuan Kurniawan seperti ini? Pria bercukuran datar itu sangat bingung. Dan dengan gugup berkata kepada Kurniawan, Bos, kamu baik-baik saja. Hentikan omong kosong itu. Buka pintunya. Kurniawan hanya bisa berpura-pura galak untuk menutupi amarahnya karena malu. Belum lagi. Anggota organisasi pembunuh jiwa elang semuanya takut pada Kurniawan. Melihat Kurniawan marah, pria berambut datar itu terlalu takut untuk berbicara, dan mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Dengan derit, pintu didorong terbuka. Aditya cemas di dalam hatinya. Dia melangkah masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria berkepala datar itu melihat Aditya bergegas masuk, jadi dia berhenti. Hei. Siapa kamu? Masuk begitu saja.
Pria berkepala datar yang meneriaki Aditya akan meraih Aditya. Bentak, Leo mengayunkan tamparan besarnya dan menamparkan pipi pria berambut datar itu dengan keras. Menamparkan anak itu dalam lingkaran. Sebelum dia bisa bereaksi, Leo mencengkeram kera anak itu dan mengikuti Aditya ke dalam rumah. Pria berkepala datar itu ingin melawan, tapi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebanyak Leo? Dia diperlakukan dengan jujur. Aditya berjalan di depan setelah melewati koridor. Dia mendengar tawa cabul seorang pria dari sebuah ruangan kecil di paling kiri. Hahaha, aku berkata, kamu sangat cantik. Jika bukan karena panggilan telepon dari bos kami, kamu sudah menjadi wanitaku. Sialan. Kamu tidak tahu malu. Biarkan aku segera pergi, atau suamiku tidak akan membiarkanmu pergi. Suara Farah terdengar, tapi suaranya bergetar, hampir menangis. Hehe, berapa nilai suamimu? Kamu membiarkan dia datang dan mencoba. Pria bernama Fuad itu tertawa angkuh. Kalian melanggar hukum. Bahkan jika suamiku tidak berurusan denganmu, kamu tidak akan bisa lepas dari hukuman hukum. Kata Farah, sial. Kamu masih menggunakan hukum untuk menekan tuan keduamu dan aku. Apakah kamu tahu apa yang kami lakukan? Kita semua adalah pembunuh. Bagaimana kita bisa takut pada hukum? Fuad berkata dengan rendah hati. Farah terdiam. Dan dia juga tahu bahwa berbicara dengan Fuad hanyalah berpura-pura. Aku bilang cantik besar. Bos kami sudah di luar. Hehe. Ketika dia masuk ke rumah, aku akan meminta petunjuk dan memintanya untuk menghadiahimu kepadaku. Bagaimana menurutmu? Hehehe. Ledakan. Fuad masih tertawa. Tapi pintunya ditendang terbuka. Fuad sangat ketakutan sehingga dia melompat dari Kang dan ingin menyentuh pistol di pinggangnya. Aditya yang menerobos masuk. Aditya bisa mendengar percakapan antara Fuad dan Farah barusan. Melihat bahwa Fuad hendak mengeluarkan senjatanya, Aditya bergegas maju dengan tendangan terbang yang mengenai dada Fuad. Ledakan. Ya Tuhan. Fuad berteriak dan membuang benda sebelum dia bisa pulih. Aditya meraih kakinya dan melemparkannya ke tanah. Pada saat ini, beberapa bawahan Leo menerobos masuk, menginjak Fuad di tanah, dan seseorang merebut pistol Fuad. Pada saat yang sama, Leo menyeret pria berkepala datar itu ke dalam rumah, menendang bocah itu ke tanah, dan membuatnya tetap bersama Fuad. Suamiku. Ketika Farah melihat Aditya, dia terkejut, diikuti oleh rasa takut yang tak ada habisnya. Aditya melihat, dan melihat Farah meringkuk di sudut. Tangannya diikat ke belakang. Wajahnya sudah pucat karena ketakutan. Farah, jangan takut. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Aditya sangat tertekan sehingga dia melompat ke atas Kang untuk membantu Farah melepaskan talinya. Bagi Farah, Aditya benar-benar cinta sejati melihatnya begitu banyak dianiaya. Hati Aditya hampir hancur. Selain itu, pakaian Farah sedikit acak-acakan dan rambutnya sedikit berantakan, yang membuat jantung Aditya berdetak kencang. Inilah yang paling membuatku khawatir. Aditya takut orang-orang yang menjaga Farah akan bersikap kasar kepada Farah. Tapi sekarang, pakaian Farah sedikit berantakan. Aditya benar-benar tidak bisa berhenti memikirkannya. Setelah melepaskan tali ikatan, Farah akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya, berdiri dan memeluk Aditya dengan erat. Bersambung.